Belakangan ini, perempuan yang bernama Hello Kitty ini sering neror-neror aku. Dan aku udah gak tahu harus gimana lagi. Aku tahu aku harus maafin Bram, tapi gak gampang. Maaf Bu, ada paket buat Ibu. Dari siapa? Kenapa layarnya hitam? Ini sebenarnya apa sih? I love you, my kitty. Selamat bobo ya, sayang. Kamu cantik banget hari ini. Suara Mas Bram. Jangan lupa makan ya, sayang. Aku kangen kamu malam ini. Cukup. Cukup, ya Allah, cukup. Hai, my little kitty. Happy weekend ya, sayang ya. Aku nggak bisa tidur semalam. Sekarang kamu udah tahu betapa suami kamu mencintai saya. Assalamualaikum. Ya, masuk. Aku ganggu kamu nggak? Enggak. Han, kamu kenapa? Hah? Tapi Astagfirullahaladzim. Ini pasti Karin. barusan kamu bilang apa? Oh, enggak. Ini pasti dari selingkuhannya Bram, kan? Hah? Ya. Belakangan ini, perempuan yang bernama Hello Kitty ini sering neror-neror aku. Dan aku udah gak tahu harus gimana lagi. Aku tahu aku harus maafin Bram, tapi gak gampang. Aku tahu aku harus ikhlas. Karena ini adalah cobaan rumah tangga aku. Tapi semua teror-teror ini semakin gila dan membuat rumah tangga aku semakin berantakan. Aku aja udah gak yakin sama keteguhan hati aku sendiri. Terus Bram gimana? Ya, dia berusaha untuk nenangin aku supaya aku nggak ngeladenin semua teror-teror ini. Oh gitu. Jadi dia santai aja. Kok bisa sih dia nggak ngapa-ngapain terus dia santai dan cuek tentang hal ini? Gimana sih? Istri lagi hamil dibikin stres. Udahlah Hen, mendingan kamu minta Bram untuk nemuin kamu sama selingkuhannya itu. Biar sekalian, biar kebongkar semuanya sekalian. Ya Sob, udah. Tapi Bramnya nggak mau. Oh, ya jangan-jangan dia masih berhubungan sama selingkuhannya itu sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, Sophie. Kalau aku jadi istrinya Bram, aku pasti minta Bram untuk melakukan sesuatu karena ini udah keterlaluan. Iya kan? Tapi Bram udah minta maaf. Dia bilang kalau dia hilaf, Sob. Minta maaf sih gampang ya Han. Tapi apa yang akan dia lakukan? Kamu diteror, dia santai aja. Bahkan kamu udah pernah pendarahan. Kelakuannya Bram tuh keterlaluan. Bukan cuma nyakitin hati kamu, tapi membahayakan janin yang ada di kandungan kamu. Ya Allah, aku harus lebih sabar lagi.
Insya Allah Bram adalah suami yang baik. Dan dia adalah yang sempurna bagi anak-anak aku. Percuma aku marah gara-gara sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ya kan Sol? Kamu beruntung banget, Bram. Punya istri pemaaf dan sabar seperti Hana. Udahan, kamu gak usah mikirin apa-apa sekarang. Kamu gak usah mikirin teror ini, kamu gak usah mikirin perempuan selingkuhannya, Bram. Yang kamu harus pikirkan cuman bayi yang ada di kandungan kamu, ya? Makasih ya, Sol. Jadi yang semalam itu kamu sama teman-teman kamu yang nyerang Helmi? Iya. Aku nggak akan ngebiarin mantan suami kamu itu ngerusak hubungan kita, Vin. Rizal, kamu kan seharusnya ngelakuin itu dong, Zal. Emangnya kenapa sih? Aku itu calon suami kamu. Aku ngelindungin kamu. Tapi kenapa kamu malah belain mantan suami kamu sih? Bukan gitu maksud aku. Kamu tuh nggak perlu pakai cara brutal kayak gitu dong, Zal. Biarin aja, Vin. Biar si Helmi itu tahu siapa aku. Jadi besok-besok, dia itu nggak akan berani lagi macam-macam sama kamu. Apalagi sama Nadia. Dengan perilaku kamu semalam, dia pasti akan bikin perhitungan sama kamu. Aku sama sekali nggak takut sama yang namanya Helmi ya. Kamu nggak usah kayak gini deh. Vina, aku itu ngelindungin kamu. Dan aku nggak akan ngebiarin Helmi sekali lagi ganggu kamu dan juga ganggu Nadia. Ngerti? Zal, Helmi itu bukan orang yang bisa kamu macem-macemin kayak gitu, tau gak, Zal? Aku ini udah dewasa. Aku bisa jaga diri. Dan aku juga yakin Helmi nggak akan berani macam-macam sama aku, Vin. Jadi kamu nggak usah panik kayak gini. Nggak usah terlalu khawatirin Helmi. Yang aku butuh dari kamu dari awal itu adalah pujian. Sedikit aja pujian. Karena aku bisa melindungi kamu. Dan aku juga bisa melindungi Nadia. Bukan ini. Tunggu, Zal. Rizal. Kenapa sih Rizal jadi berubah kayak gitu? الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Di mana saya? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Akhirnya abang sadar juga. Ngapain di sini? Saya nemenin abang, bang. Abang jangan banyak gerak dulu. Luka abang belum kering. Itu kamu bisa jawabnya? Hah? Kenapa kamu kasih biasa itu orang? Bisa. Istri saya mana? Istri abang ada, tapi dia sedang dicari polisi, bang, tentang kasus abang ini. Istri durhaka. Astagfirullahaladzim. Bang, nggak boleh ngomong kayak begitu. Kita ini laki-laki, pemimpin di rumah tangga. Wajib bagi kita untuk mengayomi istri kita. Harus bisa memberikan contoh yang baik dan ucapan-ucapan pun yang baik, bang. Nggak baik ngomong kayak gitu. Gak usah nasihatin saya. Bang, ingat bang, Rasulullah pernah bersabda, laki-laki yang paling sempurna imannya adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya. Dan laki-laki yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah pun sudah mensyaratkan, bang, bahwa seorang suami yang baik itu adalah yang baik sama istrinya. Saya yang terbaring di rumah sakit ini. Dan saya yang salah. Anda berani nuduh saya. Anda pikir saya yang mencelakakan Anissa duluan. Bukan Anissa yang mencelakakan saya. Lihat apa yang dia perbuat. Anda masih nggak percaya? Keluar. Keluar! Baik. Keluar. Iya. Assalamualaikum.